Masih dalam acara Parlemen di Radio, konten edukatif televisi dan radio di bulan Ramadan, dan masih bersama dengan saya ada Bapak Sonaha dan Bapak Soleh begitu ya. Baik, Bapak ini kan saya yakin SDM-nya sendiri kalau di KPID Jawa Tengah sangat terbatas begitu Bapak ya. Nah, padahal lingkup Jawa Tengah ini ada banyak sekali tuh radio, TV begitu ya. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh KPID Jawa Tengah dalam hal ini ke seluruh TV dan radio yang ada di Jawa Tengah ini, Bapak Sonaha silahkan. Alhamdulillah ini Mas Aris memberi pertanyaan itu karena sebelah saya langsung Pak Ketua Komisi A ini. Ya. Matur nuwun loh pertanyaannya. Jadi KPID mempunyai 11 tenaga pemantauan yang bekerja dari jam 7 sampai jam 4. Kalau di hari biasa, kalau di bulan Ramadan menyesuaikan surat edaran dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 11 orang itu, 11 tenaga itu bertugas mengawasi konten penyiaran yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Tapi, ada tapinya nih, karena keterbatasan anggaran, keterbatasan tenaga kerja juga, akhirnya yang bisa diawasi oleh KPID Provinsi Jawa Tengah hanya televisi berjejaring nasional. Televisi nasional satu. Kemudian teman-teman lembaga penyiaran yang ada dan bisa ditangkap di seputar Semarang. Oke. Gitu. Jadi kan 35 kota kabupaten di Jawa Tengah yang harusnya diawasi, kita hanya bisa mengandalkan laporan dari masyarakat. Oke. Kami berharap di tahun anggaran 2022 ini Pak Ketua, ada Pak Soleh. Langsung dicatat. Di anggaran di tahun 2002 tadinya kami mempunyai tenaga kelompok pemantau di 35 kota kabupaten di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Yang kami memberi semacam uang honor ya. Tiap-tiap kota kabupaten itu ada 4 orang. Tapi itu terhenti sejak tahun 2019. Jadi di 2017-2018 masih ada, 2019 itu berhenti. Karena keterbatasan anggaran itu. Kalau di TV semacam koresponden begitu mungkin ya? Semacam koresponden. Pengawasannya seperti itu. Oleh karena itu kami mohon bantuan ini dari teman-teman media, dari masyarakat, dari ormas, dari kelompok masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Silahkan lapor ke KPI, ada websitenya. Di seluruh platform media sosial kami ada. Di Instagram, YouTube, kemudian di Facebook, Twitter, ada semua. Tinggal dicari KPID Jateng, itu pasti ketemu. Masyarakat, rekan-rekan sekalian tidak perlu, kalau saya laporan aman nggak ini? Bagaimana dengan keamanan saya secara hukum? Gitu. Tenang saja, jadi patokan pertama adalah diri Anda, diri kita. Kalau kita merasa siaran itu mengganggu, laporkan saja. Kita tidak usah paham tentang aturan misalnya. Ini pasal berapa ya P3 SPS? Banyak yang nggak paham soalnya jelas ya. Ini pasal berapa undang-undang penyiaran? Nggak apa-apa, nggak usah. Yang penting kalau menurut kita semua itu melanggar, tidak sesuai dengan norma yang kita anggap benar, dilaporkan saja ke KPI. Karena seluruh akibat hukum, akibat pelaporan itu akan beralih ke KPID, gitu. Nanti kita akan memproses di KPID, kita akan memplenokan apakah siaran yang dilaporkan oleh masyarakat itu melanggar ketentuan tertentu. Gitu. Teknis pelaporannya seperti apa Bapak? Apakah harus mencantumkan videonya atau foto atau seperti apa? Bukti bahwa alangkah lebih baiknya seperti itu. Alangkah lebih baiknya seperti itu. Tapi jika tidak, dicatat saja tanggal siaran tersebut tayang, kemudian jam berapa tayang, di lembaga penyiaran mana. Kalau sempat merekam, ya minta tolong direkam. Kalau misalnya tidak sempat merekam, nanti kami yang akan bersurat ke lembaga penyiaran tersebut untuk memberikan dokumentasi di tanggal dan jam terkait. Minta filenya begitu ya. Nah di setengah
perjalanan kita di bulan Ramadan ini, Bapak, apakah sudah ada surat cinta dari KPID? Ini kalau teman-teman media pasti bahasanya gitu, surat cinta dari Surat KPID, cinta ya. gitu Pak Soleh istilahnya. Nah, sudah adakah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan teman-teman media, baik TV atau radio, mungkin Bapak di setengah Ramadan ini? Ada. Cuman komitmen kami dengan rekan-rekan KPI Pusat bahwa untuk siaran yang disiaran oleh televisi jaringan nasional, KPID hanya merekomendasikan teguran terkait ketika misalnya ada pelanggaran. Surat tegurannya, surat cintanya itu berasal dari KPI. Sampai dengan hari ini kurang lebih sudah ada 3 lembaga penyiaran TV yang televisi yang mendapatkan surat cinta. Itu berkaitan dengan candaan yang tidak mendidik, kemudian syarat muatan mistik, kemudian yang terakhir itu bincang yang berkaitan dengan seks dan pornografi. Itu di bulan puasa. Sekitar ada 3 lembaga penyiaran yang sudah mendapatkan teguran dari KPI. Oke, jadi ini jelas soal candaan yang tidak pada tempatnya tadi, kemudian konten mistik dan seks pornografi tidak diperbolehkan di sepanjang Ramadan ini, begitu ya? Sebenarnya di hari-hari biasa juga tidak diperbolehkan. Tidak hanya jam-jam tertentu, tidak hanya Ramadan. Oh, tidak hanya Ramadan. Iya, ini butuh paham soalnya. Ya, kita sebagai pemirsa ini kadang kurang paham, pokoknya udah nonton aja gitu kan. Oke. Kemudian dari Pak Soleh, ini kalau dari kacamata DPRD, dalam hal ini Komisi A begitu ya Pak Soleh, apakah masih melihat konten yang melanggar di televisi dan radio, Bapak? Ya, sebelum ke sana saya tadi menanggapi yang diutarakan Mas Sonaka terkait dengan pemantauan tadi itu. Ya. Jadi kami memang sudah ketemu dengan KPID dan KPID juga sudah memberikan reng-rengan untuk tahun 2022 dan kita berharap ada komunikasi yang bagus antara KPID dengan Komisi A ke depannya untuk kita berbicara yang semacam ini. Jadi karena kan kita ini tidak mungkin tahu kalau kita tuh tidak diberitahu apa-apa yang menjadi kelemahan, walaupun sekarang ini KPID juga ada keterbatasan misalnya dengan beberapa hal termasuk staffing dan sebagainya yang itu mungkin perlu juga dibicarakan. Yang kedua, ke depan memang mungkin perlu ada satu, menurut saya karena ada kendala teknis, menurut saya ke depan karena kita sekarang udah semakin lama semakin canggih ya teknologi, mungkin KPID juga perlu berpikiran bagaimana kita dengan satu perangkat tertentu bisa menangkap sebanyak-banyaknya konten itu. Jadi kan sekarang kan banyak ahli-ahli IT mungkin ya, ahli-ahli ini yang mungkin bisa untuk mendevelop itu sehingga triggernya mungkin tetap dari masyarakat, pelaporannya dan sebagainya, tapi bagaimana menangkap itu mungkin teman-teman yang ada di KPID Jawa Tengah bisa menangkap itu. Nah mungkin nanti kalaupun sudah ada dari yang ada sekarang mungkin ke depan perlu untuk ditingkatkan sehingga jangkauannya itu bisa lebih luas lagi untuk bisa memantau karena kita memang luas sekali ya 35 kabupaten dan ada sekian ratus radio ya. 350 lembaga penyiaran. Luar biasa. Sehingga dan masing-masing radio sendiri kan setiap kabupaten kota kan gelombangnya kan juga berbeda-beda sehingga untuk menjangkau itu perlu kiranya ke depan ada satu kiat-kiat tersendiri dan mungkin nanti kami dari Komisi A soalnya juga akan membantu lah untuk itu. Alhamdulillah. Yang kedua, saya saksinya Pak. Jadi insya Allah kalau Komisi A itu nggak aneh-aneh Mas. Iya. Yang kedua terkait dengan pelanggaran terhadap surat edaran yang sudah ada itu. Saya kira semua pihak, bukan cuma KPID sekarang ini, semua ikut menyoroti program-program TV itu. Termasuk misalnya seperti Majelis Ulama Indonesia ya, ataupun juga lembaga-lembaga agama. Sekarang ini kan kadang lembaga-lembaga itu lebih garang daripada ini kadang begitu ada ini konten-konten itu kan cepat. Wah langsung pelaporannya gitu. Jadi kalau KPID kan tetap sudah ada tata aturannya ya, dikirim ke KPI pusat, masalah dan sebagainya sehingga kadang yang
masyarakat ini kan kadang tidak bisa begitu. Begitu dia melihat, wah ini udah ada asusialanya nih. Langsung seketika Wah, pengennya langsung ya. Kalau perlu jumpa pers langsung kan gitu. Atau kalau enggak sekarang kan ada Facebook ya, ada Twitter, ada jadi itu cepat viral malah sekarang ini. Jadi cuman saya belum melihat hal-hal yang belum viral banget istilahnya selama 17 hari ini, sehingga masih landai-landai. Kalaupun nanti tadi ada 3 misalnya yang diutarakan oleh Mas Sonaka, mungkin nanti itu biarkan KPID yang memproses itu seperti apa, termasuk juga tegurannya dan pembenahannya di internal lembaga penyiaran sendiri. Memang kalau saya melihatnya memang ada terutama mungkin yang yang mendekati sahur. Karena kan beberapa lembaga sih memang ada yang cuma style film ya. Ada yang dakwah, tapi kalau misalnya kadang beberapa yang itu live dan itu ada candaan, ada macam-macam itu, itu kan tidak bisa, kadang itu refleks ya. Dan itu kadang keluar dari skenarionya bisa jadi juga. Dan itu tidak bisa ditebak kadang-kadang begitu itu. Sehingga melihatnya kadang, wah kita juga nggak tahu ini alurnya kemana kadang. Apa sebenarnya tidak ada alurnya sebenarnya. Yang penting lucu-lucuan misalnya gitu kan. Lucu-lucuan, membuat orang betah sampai sahur misalnya gitu. Sebenarnya kalau saya secara pribadi menonton TV dari sahur itu hanya untuk menunggu supaya subuh saya tidak tidur kan gitu. Jadi nunggu mungkin ada juga ceramahnya, sehingga pas sampai subuh saya tuh ya selesai subuh saya udah enak kan gitu. Jadi kalau saya lebih ke arah situ sebenarnya. Jadi mengisi itu walaupun itu isinya candaan semua antara manfaat dan minimal tidak mudarat menurut saya. Jadi subhat-subhat dikit menurut saya sih. Misalnya yang penting kalau bahasanya Gus Baha itu yang penting kan tidak tidak maksiat kan gitu. Jadi ya selama masih lucu-lucuan dan itu menurut saya bermanfaat bagi saya menjaga sampai subuh, saya kira nggak ada masalah di situ. Cuman jangan sampai melebihi apa yang sudah menjadi koridor KPI tadi itu. Jadi misalnya jangan sampai pornografi, asusila atau mungkin juga omongan kasar yang menyerang mengandung sara dan sebagainya, itu yang menurut saya itu dijaga betul lah oleh lembaga penyiaran. Gitu Mas Aris.